Halo, nama saya Fatal Siki Husaini. Saya mahasiswa sistem informasi. Saya di sini akan menjawab soal dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Soal nomor 1 itu beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP atau IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerjasama dalam komunikasi data. TCP IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network atau LAN yang terhubung ke internet. Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID. Untuk jaringan subfisik biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Soal nomor 3, beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Di sini nanti ada gambarnya yang telah saya cantumkan pada lembar jawaban. Untuk karakteristik cloud computing agar sebuah sistem dapat disebut sebagai cloud computing yaitu 1. Broad network access jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Contoh aplikasinya adalah Facebook Mobile. Facebook Mobile memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun tablet dimanapun kita berada. Yang kedua, resource pooling. Sumber daya komputasi dari penyedia cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis tergantung kebutuhan pelanggannya. Contoh dari resource pooling ini adalah Google. Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di seluruh penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Yang ketiga, on-demand self-service. On-demand self-service adalah pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya menggunakan Gmail. Kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email, dan lain sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud tersebut. Yang keempat, Measured Service. Measured Service adalah sistem cloud menyediakan layanan yang dapat memonitor, mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai, misalnya tempat penyimpanan, pemrosesan bandwidth, dan akun pengguna yang aktif, sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya dari contoh dari on-demand self-service ini adalah Dropbox. Karena Dropbox kita bisa memantau space yang terpakai ataupun space yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun, dan lain sebagainya. Yang terakhir, Rapid elasticity adalah kapasitas layanan bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan pengguna sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta, menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhannya. Jadi, kapasitas layanan ini seolah tak terbatas dan pengguna cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya setiap saat. Misalnya Office 365, kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke bisnis atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan. Ya, ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Beri penjelasan lengkap terkait gangguan sistem keamanan berikut ini: hacking, phishing, device, dan carding. Di sini saya menjawab tidak berurutan ya.
Mungkin di sini saya sudah menjawab cuma tidak berurutan. Yang pertama itu carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Yang kedua hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer memiliki kalian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanan dan security-nya. Yang ketiga cracking. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam atau black hat hacker. Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Yang keempat, defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah alamat situs atau web pihak lain seperti yang terjadi pada kasus Menkominfo dan Partai Golkar dan BI baru-baru ini, situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan dijual ke pihak lain. Yang terakhir ada phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai atau username dan kata sandinya, password pada suatu website yang sudah di device. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.